Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Maqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya lisan ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan yang kita sama-sama inginkan, yaitu hati kita semakin mahabbah cinta kepada Allah. Lisan kita senantiasa menyebut asma Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan anggota badan kita pergunakan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lakukan semua itu? Karena wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita hingga detik ini kita berada di jalan Allah, yaitu di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir. Hingga detik ini kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang diinginkan oleh orang-orang yang mendahului kita, yaitu di alam barzah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan tersebut kepada kita senantiasa melekat pada diri kita hingga akhir hayat kita. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan para sahabat yang mengiringi perjuangan beliau, dan umat beliau yang masih tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita bagian daripada umat beliau yang Rasulullah ridho bahwa kita adalah umat beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita melanjutkan kembali tadabbur kita daripada Quran surat An-Nazi'at. Kita sudah membahas sedikit tentang makna daripada wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati ashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Jadi kalau kita berbicara
tentang ayat yang barusan saya baca atau pernah kita bahas di 2 pekan yang lalu. Allah menyebutkan 4 kondisi malaikat pencabut nyawa manusia. 4 kondisi, bukan 4 malaikat, akan tetapi 4 kondisi malaikat yang mencabut nyawa manusia. Yang pertama disebutkan dengan kata an-nazi'at, yang berarti malaikat pencabut nyawa dengan sangat keras. Itu kondisi yang pertama. Jadi kata mencabut itu kan seorang sudah maklum, arti yang dicabut ini agak susah untuk dicabut. Makanya sudah sangat masyhur di telinga kita. Kisah ini diulang-ulang oleh para khatib dan para penceramah serta para mubalik perihal wa innal 'abdal kafira idza kana fi intiqa'in minad dunya wa ibadin minal akhirah, yaitu kondisi seorang hamba yang kafir ketika dia lepas atau putus dari kehidupan dunia dan dia masuk ke kehidupan akhirat, maka nazala ilaihi minas samai malaikatun, dalam riwayat lain gilabun syidad, turun kepada mereka dari langit malaikat, dalam riwayat gilabun syidad. Gilabun itu artinya kasar, ya, syidad artinya keras, kasar cara bentaknya, keras cara nyabutnya, ya. Sudul wujuh, wajahnya itu hitam, wajahnya hitam. Ma'rul musuh, bersamanya kain yang dipintal, yaitu kain yang sangat kasar. Dan itu diambil minan nar dalam sebuah riwayat. Waya jenisuna min humat dan besar, duduk di antara dia dengan malaikat tadi itu, dia nyawang melihat dari arah jauh sejauh mata memandang. Sumayajibu malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlis 'inda ra'si, sehingga malaikat maut itu tadi duduk di dekat kepalanya, nyabutnya dari arah kepala. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang sedang mentalkin keluarga yang lainnya, yaitu bapaknya, yaitu saudaranya, yaitu kakaknya, yaitu adiknya, yaitu anaknya sendiri, bahkan yaitu istrinya sendiri, yaitu suaminya sendiri, di sampingnya ada yang mentalkin la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah apa? Menakhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi talqinnya itu adalah la ilaha illallah. Kalau usah asyhadu an la ilaha illallah kepanjangan. Wa asyhadu anna, itu mau nikahan itu. Yang suruh sama Pak Mutinnya untuk syahadat ulang, kan biasanya begitu di nikahan. Siapa tahu syahadatnya pernah batal dalamnya melakukan kesyirikan, mungkin suruh ulang lagi. Ya, istighfar 3 kali. Jadi kalimatnya adalah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau akhir kalimatnya seorang itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya satu doa yang saya senang dan gemar itu, Allahumma sabitna 'indal mauti bi la ilaha illallah. Ya Allah, teguhkan kami ketika meninggal dunia itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah dipendam, sudah dikubur di alam barzah, doa yang di atas si ustadznya itu kan sunnah dari Rasulullah adalah doa tasbih, keteguhan. Makanya kalau bisa di situ diiringi dengan Allahumma sabithu bil qawli sabit. Kalau yang meninggal adalah laki-laki, Allahumma sabitha bil qawli sabit. Maksudnya apa? Teguh dia mengucapkan apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang malaikat tadi itu, dia itu menjawab dengan teguh, kokoh. Ya, Allahumma sabithu bil qawli sabit. Kemudian, jadi ketika kita mentalkin la ilaha illallah,
pada hakikatnya malaikat itu sedang berada di atas kepalanya orang yang kita talqinkan. Ya, orang yang kita talqinkan. Jangan dibuat payah orang yang tidak meninggal dunia. Susah menyebut Ustaz, hanya bisa nyebut Allah. Ya sudah, Allah berarti. Memang ucapan yang terbagus itu adalah kalimat thayyibah. Fayaqul, maka malaikat itu tadi mengatakan ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila safatin atau ila suhtin minallahi wa ghadabin, keluar kamu dari badan, kembali kepada murkanya Allah, marahnya Allah. Coba Pak, ini kondisi malaikat yang pertama, an-nazi'ati gharqa. Akhirnya fatufarrohu fi jasadihi fayan tazi'uha kama yumtaza'us safud al-kasir syu'ab. Jadi keluarlah dia itu sebagaimana keluarnya ditariknya kain wol dari lilitan besi yang banyak duri-durinya. Besi ada durinya, kain wol dililit yang basah kemudian ditarik. Pasti yang terjadi apa? Ketika dipaksa terjadi robekan-robekan yang sangat kuat. Itu kondisi ketika orang yang meninggal dalam kondisi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini robek semua. Jadi gorpa itu apa? Gorpa itu sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan seperti wa'idrakun nazil fil qawsi ayyamuddahu ghayatal mad. Maksudnya adalah igrafan fil naz'i haitsu tanzi'uha min aqsa il ajsam. Yaitu para malaikat itu mencabut nyawa sekuat-kuatnya dari seluruh ujung-ujung tubuhnya, seperti menariknya orang itu menarik anak panah itu lagi memanah, menarik kencang-kencangnya. Makanya walau taro id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu itu melihat mereka ketika malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir itu, cara nyabutnya itu sambil memukul wajah punggung mereka dan sembari mengatakan rasakanlah oleh musik neraka yang membakar. Al-Anfal ayat yang ke-50. Ya memang tentunya tata cara ini, tata cara yang sangat kasar ini tidak dilihat oleh manusia. Ya, tidak dilihat oleh manusia. Saya punya tetangga, padahal kelakuannya ya kayak setan, tapi kok kematiannya wajahnya kayak tenang gitu. Misalnya Pak ya, perilakunya ampun-ampun ya memang, apalagi dia sudah kafir misalnya begitu, kok kelihatannya tenang ya kan? Itu yang dianggap, yang dipukul itu adalah rohnya. Rohnya. Kalau itu berdampak kepada fisiknya, maka kematian itu tidak menjadi ghaib. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang ghaib, ditariknya juga sesuatu yang ghaib, dipukulnya itu sesuatu yang ghaib. Maksudnya apa? Tidak terlihat oleh kasat mata manusia, itu tidak. Loh, kalau seandainya dilihat ya orang akan nggak ada yang di pasar semuanya. Semuanya masuk masjid, sujud semuanya kepada Allah. Meskipun kadang-kala ada keajaiban-keajaiban yang menyebabkan ya tidak semuanya, tapi itu Allah tampakkan fisiknya, secara fisik. Ini diukur sudah pas jelas, tapi sudah meninggal. Tapi kakinya tidak masuk, dikurangi lagi tidak masuk, dikurangi lagi tidak masuk. Kakinya tekuk, ternyata diinjek gitu saja Pak. Ya, diinjek begitu saja. Akhirnya orang hanya ngedumel saja, ngedumel refleks dari hati mereka, padahal itu tidak perlu dikeluarkan
Nah, sampai kematiannya tadi itu waktu ngubur sudah diukur sampai 2 kali itu kok bisanya itu nggak bisa masuk liang lahat. Akhirnya orang pulang dari pemakaman itu terdengar oleh telinga saya itu, oh biarin aja. Biasanya kan deh tanamin kok. Dan nyeletuk begitu Pak. Kadangkala kuasa ilahi itu muncul di sana, kadangkala. Tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Kadang-kadang biasanya geser tanahnya, patoknya digeser. Itu celetukan orang yang pulang dari pemakaman. Coba. Ketika ada celetukan yang tidak enak itu kan, itu menandakan buruklah kematian orang tersebut. Tapi kalau baik kan pasti dia akan baik. Pada ngomongin kebaikan. Kangen bapak itu ya, dulu di musola itu kalau dia sukanya di pojok sebelah kanan, gitu. Sholat dari situ kadang-kadang yang matiin lampu. Kalau Jumat pagi itu sukanya itu nyapu musola, padahal tidak ada disuruh. Kadang-kadang kebaikan itu tiba-tiba disebut oleh orang begitu saja. Dulu loh bapak itu sukanya, Itu kematian yang baik. Kematian yang baik. Itulah kondisi orang yang meninggal yang pertama. Kenapa orang itu tidak mau meninggalkan jasadnya sampai an-nazi'ati gharqa, sampai perlu ditarik itu tadi. Sebabnya yang pertama dan paling utama, terlalu mencintai dunia berlebihan. Terlalu mencintai dunia sehingga dia takut tidak mau berpisah dengan dunia ini. Ditarik ya tidak lolos, karena senangnya minta ampun sama dunia itu tadi. Kecintaan dia kepada dunia itu akhirnya dia meninggalkan sholat. Kecintaan dia kepada dunia karena kerja dia meninggalkan Ramadannya. Dia meninggalkan ini itunya, lupa segala-galanya. Ini kita tidak berbicara tentang masalah berarti kita harus disuruh miskin. Enggak. Banyak orang kaya yang zuhud, banyak juga orang miskin yang tidak zuhud. Ya, banyak pula orang kaya yang tidak zuhud, banyak pula orang miskin yang zuhud. Orang yang kaya yang zuhud itu Abdurrahman bin Auf, tahu menempatkan hartanya itu ditaruh di mana. Itu zuhud. Tapi ada orang miskin itu tidak zuhud. Wes miskin, wes kaya tiap, tapi dia tidak sama sekali itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saja kalau hatiku ini bergerak untuk sholat, tak sholat sendiri ya. Coba ada orang begitu. Ada orang duit ya. Ada itu tidak punya. Ya, kerja pulang sampai kayak begitu terus meninggal dipukul wajah dan punggungnya pada mengerikan. Banyak orang kaya yang zuhud. Zuhud itu jangan sampai pikiran bapak itu terus orangnya compang-camping, enggak punya ini, enggak punya itu, salah kaprah. Orang zuhud itu adalah orang yang tidak terperdaya dengan urusan dunia. Maksudnya ketika dia memiliki dunia, dia tahu porsinya. Oh ini hak saya, oh ini ada hak orang lain, oh ini harus saya simpan nanti untuk akhirat saya. Oh iya, ini aku harus tabung ini karena saya meninggalkan anak keturunan itu kan perlu. Mereka itu harus ada yang ditinggalkan. Oh ini saya tabung. Oh ini untuk tabungan saya di akhirat. Itu adalah orang yang zuhud. Meskipun dia kaya, kok perilakunya semacam itu zuhud. Abdurrahman bin Auf itu Ashabul Badar yang masih hidup saat itu dibangunkan rumah satu-satu loh. Coba, bukan suruh DP, bukan. Ini berat, nggak masuk logika akal loh. Bangun rumah, kemudian Ashabul Badar, orang yang pernah ikut perang Badar, yang kalau dia melakukan dosa langsung otomatis dihapus begitu saja. Itu Ashabul Badar, ya. Yang melakukan dosa itu langsung hilang langsung Pak. Itu sudah permanen, itu sudah. Itu sama Abdurrahman bin Auf itu yang belum punya rumah itu bangunkan rumah. Coba, orang kok ada yang model kayak begitu ya. Hari ini ada begitu Pak. Wah, buat kita ngikut
15.000, subsidinya 8.000. Jadi 10.000. Cocok kita itu. Kalau kita berangan-angan hidup pada zaman Rasul ya. Lah ya kalau kita di barisan Rasul, kalau kita ngempar orang-orang munafik sama ngempar orang-orang musyrik, sekian persen Pak kita itu dukung Rasul kalau hidup di zaman itu. Bukankah manusia umat Islam hari ini itu senangnya yang viral Pak? Yang komunitasnya banyak begitu. Zaman itu yang perang Badar itu Rasulullah hanya 300 saja. Sedangkan orang-orang musyrik itu 1.000-an, 3 kali lipat. Ya 3 kali lipat. Apakah Abu Jahal itu tidak pernah melihat wajah Rasul? Bedino Pak, tiap hari. Apa Abu Lahab itu tidak pernah melihat wajahnya Rasul? Ponakannya sendiri ngerti waktu lahirnya itu tahu. Coba, makanya seorang sahabat yang bernama Miqdad Al-Aswad yang dijuluki dengan Al-Faris, ya, Al-Faris itu maksudnya penunggang kuda handal. Jadi andalannya Rasulullah SAW itu ketika disanjung oleh seorang laki-laki dari kalangan tabi'in, ya, hidup di masa setelah sahabat, maksudnya hidup di masa setelah Rasul, dia tidak melihat Rasul, tetapi melihat sahabat. Alangkah indahnya mata engkau wahai Miqdad Al-Aswad pernah berjumpa dan menyaksikan Rasulullah SAW. Alangkah bersyukurnya aku itu seandainya aku hidup di masa-masa itu. Wajah Miqdad langsung merah pada senang. Kamu itu syukur dijauhkan dari kondisi yang saat itu. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa fatrah. Masa fatrah itu masa renggang kenabian dari Isa kemudian menuju Muhammad itu jauh. Saat itu orang beribadah yang paling masyhur adalah ibadah kepada berhala. Setelah itu ada satu peperangan disebut dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Di hadapan kami itu ibu kami, bapak kami. Di hadapan kami itu anak kami sendiri. Itu Miqdad itu mengatakan, kamu bersyukur saja. Lahir-lahir, ujuk-ujuk jadi muslim, punya iman, syukuri apa yang ada. Padahal kan kita punya angan-angan semua Pak ya, termasuk saya juga pernah punya angan-angan semacam itu. Tapi angan-angan semacam itu tidak selalunya baik. Pengen kita itu ya Allah, coba dulu aku hidup di zaman Rasul itu bisa sholat bareng Rasul. Jadi sholat saya itu mirip sama Rasul. Itu bisa saja gegabus gitu. Lalu kita sholat hujan derasnya minta ampun, anginnya luar biasa. Kira-kira ke masjid, wah alasannya banyak. Oh ini kan ada sunnahnya untuk di rumah saja. Kalau sholat jamaah itu kan sunnah muakkada. Itu kita hari ini aja banyak alasan lah, apalagi hidup di zaman itu. Nah, munafik itu sholatnya di belakang Rasul. Hari-hari ketemu Rasul. Itu munafik di zaman itu. Jumlahnya banyaknya luar biasa. Khawatir. Kita kalau punya angan-angan begitu itu, seandainya kita itu di zaman itu selesai. Ngekor munafik jangan-jangan. Senang yang viral kita itu. Yang viral ikutin. Ya Allah semenanjung Arab itu. Mayoritas mereka itu menolak Rasulullah SAW. Mayoritas, ya, Kisra dengan Persianya, Romawi dengan Bizantiumnya dengan Romawinya, ya, kemudian Mesir dengan Muqawqisnya itu menyerang ke arah Rasulullah SAW. Meskipun nanti Muqawqis tidak jadi dan dia dikirim surat, tapi Muqawqis tidak mau tidak mau masuk Islam, tapi justru memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, Kaisar Mesir, memberi hadiah kepada Rasulullah banyak dan dua budak, salah satunya diambil oleh Rasulullah yaitu Maria Qibtiyah, yang satunya diserahkan kepada sahabatnya. Ya, jadi begitu angan-angannya kita sholat sama Rasul. Ya kalau datang. Kalau ini kan masih sunnah, kalau begitu gimana? Di zaman itu kita
Kalau ada masalah, wahyu turun, selesai urusan. Pas wahyu turun berkaitan dengan kita, kelakuan kita yang jelek, malah seumur-umur disinggung oleh Al-Quran. Kita berharap hidup zaman Rasul itu ketika musuh dari luar Madinah menyerang kita, kita dibariskan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, ya, dipimpin Rasulullah. Ya kalau kita ikut berangkat, nah kalau kayak munafik di perempuan, ayo kita mau panen, ngapain ikut-ikutan? Perang tabung itu perang tabung itu kan di masa lumbung padi, kalau orang Indonesia itu mau habis, di sisi lain sebentar lagi panen, masa transisi itu, beras mulai habis, tapi di sisi lain mau panen. Munafiknya itu bergerilya itu luar biasa. Nggak usah. Pas mati terus bojomu, nah gitu, bisik-bisikannya itu begitu kan. Ada orang sedekah sedikit itu buat apa? Perang gedenya kayak gini kamu sedekahnya 100.000, buat apa? Yang sedekah banyak, nah kan riaknya itu coba kelakuannya munafik itu saat itu. Dan banyak yang gak berangkat. Khawatirnya syukur kita Pak di sini nih. Sekarang ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur isi bensin antri, syukur itu aja sudah ikutin ya, daripada hidup zaman itu. Misalnya ternyata kita bagian dari orang-orang yang ngekor orang-orang munafik tadi itu, tidak tahu. Makanya cukup sanjungan dari Rasulullah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu pernah makan bareng, itu pernah. Hanya ya jamaah Darussalam sesekali kan kita ada sesekali adakan bakar ayam depan musola itu bareng makan bareng cocok itu Pak. Ya jangan lupa undang saya maksudnya. Kalau baru ngajar kalau nggak diundang kan. Misalnya bareng-bareng di momen apa gitu, bareng-bareng gitu semuanya. Rasulullah pernah mengadakan makan bareng itu pernah dengan sahabatnya. Ujung-ujung seorang sahabat, satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah satu kaummu yang lebih mulia daripada kami? Kami ini loh masuk Islam langsung dengan engkau. Jadi syahadatnya itu betul-betul langsung kepada Rasulullah, berjuang bersama engkau ya Rasul. Rasul mengatakan ada, yaitu umat setelah kalian yang tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi dia menjalankan perintahku dan beriman kepadaku. Kita termasuk di dalamnya. Tergantung kita merawat Islam iman kita hari ini, jaga syahadat kita, jangan dinodai dengan kesyirikan apapun. Tinggal sisanya adalah sholat. Bukan yang lalu, bukan berikutnya. Sudah apa-apa, saya ulang-ulang karena kajian di tempat-tempat yang lain kan kadang kalau kajian saya itu berulang lagi di sini, kemarin diceritakan, ceritakan lagi karena bingung. Ini sudah diceritakan di masjid ini, kan di masjid ini saya ulang lagi. Gak apa-apa. Setelah kita jaga syahadat kita, ini bekal yang pasti orang itu pasti akan masuk surga. Pasti saat bejat-bejatnya orang, kalau masih syahadat itu dijaga, tidak dinodai dengan syirik apapun itu, dan selalu taubat atas kesyirikan, pasti dia masuk surga. Nah tinggal kita setelah itu jaga sholat kita. Sholat kita dijaga. Islam kita itu saja. Apa? Haji, antrinya panjang. Ini baru berupaya supaya antriannya tidak panjang. Tidak semuanya berkesempatan untuk berangkat haji. Itu rukun Islam. Belum berkesempatan semuanya, tidak semua berkesempatan. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki biaya dan dipanggil oleh Allah, dia bisa berangkat haji. Apalagi zakat, dan semuanya orang bisa mengeluarkan zakat. Bisanya mungkin ya sedekah, bisanya infak, bisanya wakaf dengan nilai yang secukupnya. Tapi untuk zakat, padahal itu rukun Islam. Tidak semua kaum muslimin itu bisa mengerjakan. Ya, harus ada nisabnya, harus ada haulnya. Ramadan itu 1 tahun hanya 1 bulan di bulan suci Ramadan.
Itu pun kalau kita kepayahan banget boleh dibatalkan di hari itu, kepayahannya tentunya dibahas lebih panjang, kemudian diganti hari yang lain. Yang jelas 1 tahun ada 1 bulan. Tinggal sisa 1, yaitu sholat kita. Orang itu kalau mengerjakan yang 5 ini tanpa mengurangi, tanpa menambahi, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang Arab Badui, kalau si laki-laki tadi itu tidak mengurangi, tidak menambahi rukun Islam ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tinggal yang tambahi saja, dia nafilatnya ditambahi, kan begitu saja. Jadi sholat kita, sholat itu ya Allah 5 menit rata-rata. Apalagi kalau sujudnya itu subhanallah rabbiyal a'la 1 saja, cep langsung balik itu. Ya kan? Tidak pakai doa yang agak sedikit panjang atau 3 kali. Kalau agak panjang kan subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sami Allahu liman hamidah. Rata-rata 5 menit. Berarti Islam kita itu hariannya rata-rata 25 menit. 25 menit dari 24 jam sehari semalam diminta oleh Allah 25 menit tok, sembari dijaga kalimat tauhid, kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa ya, itu tadi ya. Namanya manusia kan ada mengalami naik turun. Tapi setidaknya itu kan bikin motivasi, ya Allah iya ya. Aku hanya 25 menit. 25 menit diminta oleh Allah, serius ya. Syukur-syukur tepat waktu, syukur-syukur kepada ibu-ibu ini khususnya. Tepat waktu ya. Di rumah ini biasanya agak susah, kadang-kadang geser-geser sedikit ya kan. Mas rapopo, jesui terus ya kan. Jesui, gak walaupun jesui, jebule setengah 3 baru sholat. Ya sama, maksudnya kan kita bukan berbicara fikihnya, berbicara takwanya itu. Orang takwa kan tepat waktu loh. Dalam segala hal dia sabikun akan senantiasa dia orang yang terdahulu. Orang yang dia pertama itu adalah orang yang bertakwa. Syukur-syukur khususnya ibu-ibu ya, itu tepat waktu. 5 waktunya tepat waktu. Doakan suaminya, doakan anak-anaknya. Manjur itu doa ibu-ibu itu. Anak-anaknya didoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau sudah sepuh mau ngapain lagi itu? Ya? Umur saya sudah di atas 50, sekarang umur saya di atas 45. Terus ngapain lagi? Imam Hasan al-Basri rahimahullah itu sebenarnya itu kita ini adalah hitungan hari saja, Pak. Semakin hari itu berkurang, semakin berkurang jasad kita, pretel satu persatu. Kumpulan hari sebenarnya kita ini, dan harinya itu beda-beda antara saya dengan Bapak itu berbeda-beda. Kumpulan hari sebenarnya, berarti hari ini itu sudah terkurangi gitu. Hari ini sudah terkurangi, seandainya hari ini itu dimulai dengan jam 6 pagi, berarti terkurangi sudah sehari hampir 12 jam sudah terkurangi fisik kita ini. Dan semakin mundur, tidak ada manusia semakin kuat, semakin lemah. Itu sudah fitrahnya semacam itu sudah. Dari kuat, dari lemah menuju kuat, menuju lemah. Ayatnya memang berbicara begitu. Ibu-ibu ya, doakan suaminya, ilmu tabina imamah. Suami saya menjadi orang yang bertakwa. Doakan anak-anaknya, ya Allah kumpulkan kami ya Allah di surga bersama orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, kerabat kami. Jangan egois. Hanya saya istri sama anak-anak saya tok ya Allah, itu egoisnya tidak berdoa kayak begitu. Tok lagi ya, ada toknya itu saja. Ya, kalau begitu Rasulullah itu nggak perlu dakwah waktu itu. Khadijah masuk Islam, Fatimah masuk Islam, wis dan ngapain urus yang lain? Enggak kan? Buktinya Abu Bakar diajak, Utsman diajak, yang lainnya diajak, akhirnya menyebar sampai ke Indonesia ini dan kita merasakan nikmat Islam tersebut. Didoakan ibu-ibu ya,
Kita akan baca Quran, setelah itu doa. Habis baca Quran dulu, ya Allah, saya sudah baca Quran. Al-Quran ini kan sifat loh. Al-Quran kan berkah kan. Maka setelah itu langsung niatkan, saya baca sebagaimana ibunya Imam Bukhari saja doakan kebutaan anaknya sampai lupa saya. Kalau tidak salah ingat 10 tahun kalau tidak salah. Akhirnya terbuka matanya. Ya, habis baca Quran doa. Ya Allah, saya minta untuk urusan akhirat. Baru setelah itu saya hidup di dunia, ya Allah. Untuk urusan duniaku perbaiki, ya Allah, dengan wasilah Al-Quran. Jadi mendapatkan dua-duanya. Jangan hanya untuk akhirat saja. Kalau kita jalan hari ini, dunia juga masalahnya. Ya, dunia ini perlu, Pak. Jangan sampai datin, Mas. Jangan di masjid aja tidak apa-apa itu tidak bisa begitu. Nah, kalau sakit aja ke rumah sakit ya kan, itu juga perlu biaya. Semakin punya uang ya enak, tidak perlu satu ruangan 6 orang, ya. Satu ruangan 2 orang gitu. Meskipun kita ya namanya ruangan bagus pun kalau rumah sakit juga tetap tidak enak juga, ya. Tapi setidaknya kan itu butuh biaya. Sudah di rumah sakit tidak enak, 6 orang bareng-bareng jenguknya lagi perlu ya kan? Itu perlu apa? Perlu dunia juga maksudnya. Jadi setiap baca Quran minta sama Allah, sependek apapun. Ya Allah, saya minta melalui wasilah berkat Al-Quran ini, ya Allah, masukkan kami semuanya ke dalam surga, ya Allah. Mudah di siratmu, ya Allah, bisa melewati siratmu, ya Allah. Bimbing kami agar bisa membimbing anak-anak kami semuanya itu qurrata a'yun, mereka ibadah kepadamu, ya Allah. Untuk urusan dunia saya, perbaiki urusan-urusan saya di dunia, ya Allah. Limpahkan rezeki kepadaku, ya Allah, rezeki yang berbarokah. Habis sholat iya, habis baca Quran iya, insya Allah semuanya akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keengganan yang pertama. Keengganan apa? Keengganan kenapa roh itu tidak mau pisah dengan jasadnya. Karena dia sangat wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Baca terjemahnya baru kita tutup. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia, bahkan lebih lomba lagi, lebih hebat, lebih lagi daripada orang musyrik. Kamu akan mendapati manusia yang model begini. Masing-masing mereka itu ingin agar diberi umur 1000 tahun. Pada umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Diam semua, Pak. Ya. Insyaallah sehat gitu ya. Sehat. Husnul khatimah. Amin. Allahumma kumpul di surga. Amin. Allahumma bersama keluarga kita. Amin. Allahumma anak-anak kita. Amin. Allahumma semuanya, kita semuanya mudah-mudahan ahlul jannah, kita bisa reunian semuanya di surga, bisa saling bertemu lagi, ngopi-ngopi di sana bersama kami semuanya, Pak. Amin. Ya Rabbal alamin. Saling lihat kiri kanan kiri, ujung-ujung ada yang tidak ada di surga, panggil mereka. Insya Allah. Mungkin itu saja, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, saya sudah memohon kepada Engkau sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami, ya Allah. Untuk itu terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berkenan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.